Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Wesley Su membuat sebuah blunder yang sangat fatal ya, yang memudahkan lawannya yaitu Grandmaster M. Amin Tabatabai asal Iran untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di dalam babak semifinal FIDE Grand Prix 3 yang berlangsung di kota Berlin. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Wesley Su menggunakan catur buah hitam, sedangkan Grandmaster M. Amin Tabatabai menggunakan catur buah putih. Grandmaster M. Amin Tabatabai memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Wesley Su. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4 yang membuat permainan berubah dari pembukaan pertahanan Hindia menjadi pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Kuda F3 dan rokade pendek oleh hitam, lalu pion ancam gajah. Teorinya apabila gajah hitam diancam, maka di sini gajah hitam wajib pukul kuda putih apabila tidak mau menjadi kalah tempo ya, sehingga dipukul gajah pukul kuda skak, pion pukul gajah, dan pion C5. Di sini mencoba untuk membongkar pion putih yang ada di petak pusat. Sangat tidak bagus bagi putih jika melakukan langkah pion pukul pion karena membuat 3 pionnya tumpuk di lajur yang sama. Ini tidak bagus. Maka dari itu lebih bagus putih untuk terus mempertahankan pionnya di petak pusat tersebut. Dan pion G3 berupaya untuk melakukan variasi Vincenzo gajah. Pion B6 ide yang sama dari hitam. Gajah G2, gajah B7, dan pion maju ke petak D5. Mulai menciptakan ketegangan di petak pusat. Pion D6 dan rokade pendek oleh putih, lalu menteri E7, kuda H4 dan kuda D7, lalu benteng E1, kuda ancam pion. Di sini putih lebih memprioritaskan langkah pion ke petak E4 daripada menyelamatkan pion putih lainnya. Dan benar saja hitam langsung melakukan langkah kuda pukul pion, gajah ancam kuda, dan kuda hitam kembali ke petak E5. Baru di sini putih melakukan langkah pion ke petak C4. Jadi di sini mungkin mengorbankan satu pionnya demi kelulusan pion lainnya yang ada di lajur C. Kuda mundur ke petak G6 dan kuda mundur juga ke petak G2. Pion B5 mencoba memisahkan ya kedudukan pion putih yang di lajur C, yang sebenarnya tanggung jawabnya adalah untuk menjaga kedua pion putih yang ada di lajur D dan E. Tetapi di sini putih melihat ada yang bagus juga, ada peluang yang bagus juga jika pion pukul pion di petak B5. Pion pukul pion, pion pukul pion, ada tempo benteng ancam menteri, dan menteri pindah ke petak D7. Kuda E3 dan benteng E8, lalu gajah ancam kuda hitam. Kuda pukul pion di petak D5, kuda pukul kuda, benteng pukul benteng ancam menteri, menteri pukul benteng, dan gajah pukul kuda di petak D5. Benteng ancam gajah, dan di sini sayangnya hitam melakukan manuver yang terlalu gila, yang sebenarnya maksudnya adalah kombi-kombi yang bermaksud untuk membuat putih terkena skakmat, tapi ternyata ini adalah kombinasi yang gagal total dengan kuda ke petak H4. Ini maksudnya baik, karena kalau seandainya putih melakukan langkah yang tidak bagus, misalkan putih melakukan langkah pion pukul kuda, maka ada 2 langkah skakmat ya, dengan menteri skak, gajah menutup, dan menteri pukul gajah skakmat. Oleh karena itu jelas
Di sini putih harus hati-hati dalam menjawabnya. Putih di sini menjawabnya dengan langkah terbaik dengan benteng ke petak D3. Nah, apa jadinya jika hitam melakukan langkah kuda skak menteri, maka ini tidak terlalu berguna. Malah di sini pemain hitam akan terus kehilangan perwiranya. Misalkan di sini ya, pasti putih akan menjawab benteng pukul kuda dan gajah pukul benteng. Tapi di sini gajah hitam akan hilang dengan cara menteri ke petak C3. Ada dua sisi serangan yang sama-sama dahsyat, yaitu skakmat di petak G7 dan mengancam gajah hitam. Misalkan di sini hitam menjawab dengan pion ke petak F6 saja, maka menteri pukul gajah. Maka jelas putih unggul satu perwira yang membuatnya akan menang mudah. Oleh karena itu tidak mungkin Grandmaster Wesley Su melakukan langkah kuda skak tersebut. Dan di sini yang lebih dipilih oleh Grandmaster Wesley Su adalah dengan menteri ke petak G4 dan putih terus melakukan langkah menteri ke petak C3 untuk terus menjaga petak F3 agar tidak terkena kombi-kombi dari Grandmaster Wesley Su. Gajah ancam benteng dan gajah ancam menteri. Menteri G5, jadi di sini menteri putih terpaksa terpaku ya di lajur G karena untuk melindungi pion hitamnya yang ada di petak G7. Benteng pukul pion di petak D6, kuda ancam benteng, dan menteri ke petak E5. Sangat tidak bisa hitam melakukan langkah kuda pukul benteng karena ada menteri pukul menteri ya. Sehingga di sini harus langkah lain yang dilakukan dan hitam merespon dengan menteri ke petak E7 dengan tujuan ancam atau maksudnya dengan tujuan untuk melindungi gajah hitamnya yang terancam. Maka putih melakukan langkah menteri pukul menteri di petak E7, kuda pukul menteri, dan setelah putih melakukan langkah pion ke petak A4 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Wesley Su memutuskan untuk menyerah. Walaupun sebenarnya jika dilihat dari jumlah materi seimbang, di sini putih punya 5 pion, 1 benteng dan 2 gajah, sedangkan hitam juga memiliki 5 pion, 1 kuda, 1 gajah, dan 1 benteng. Tapi yang menjadi masalah adalah benteng hitam masih di belakang, dan apabila benteng hitam pindah semisal ke sini, maka ada 1 pion yang lain yang hilang. Karena dengan ada langkahnya benteng ke petak D7 mengancam kuda dan pion. Di sini misalkan hitam menjawab apa? Misalkan dengan kuda ke sini ya, maka benteng pukul pion. Lihat di sini 2 pion putih yang ada di lajur A dan B sudah tidak ada lagi penghalangnya, sehingga lambat laun pasti bisa promosi dengan mudah. Karena melihat kemungkinan langkah-langkah seperti ini, maka tepat di posisi ini, yaitu di posisi langkah ke-30, Grandmaster Wesley Su menyerah, mengakui keunggulan dari Grandmaster M. Amin Tabatabai. Menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.